Alur cerita God Level Assassin I'm the Shadow Chapter 121-122. Halo penonton, video kali ini akan melanjutkan kisah epik dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai saat Shadow menerima rentetan pesan yang sangat banyak di layar virtualnya. Isinya tidak main-main, puluhan titik koordinat bos monster yang tersembunyi. Melihat koordinat tersebut, Shadow bergumam penuh analisis. Penjara bawah tanah Yuling ini ternyata dipenuhi dengan begitu banyak bos. Kemungkinan besar ini karena ulah sang pencuri suci, penduduk di wilayah Bashu, sampai tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi tempat ini secara menyeluruh. Namun, alih-alih merasa gentar, mata Shadow justru berbinar penuh ambisi. Puluhan bos monster ini adalah ladang emas yang sangat cukup untuk mendongkrak levelnya hingga menembus level 30. Tanpa membuang waktu, Shadow langsung memanggil naga legendaris kebanggaannya, Naga Ausilio. Ia membatin optimis bahwa pengalaman yang diperoleh dari kemajuan tingkat keempatnya bahkan bisa langsung terkumpul sekaligus di tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke area depan pintu masuk penjara bawah tanah Yuling. Di sana, dua rekan setimnya, Lu Zhanfeng dan Zhu Feng, sudah berdiri menunggu kedatangan sang pembunuh bayaran legendaris kita. "Hei bro, kesini!" teriak Lu Zhanfeng saat melihat bayangan Shadow mendekat. Begitu Shadow mendarat, Lu Zhanfeng langsung mencoba mengarahkan strategi dengan menggebu-gebu. "Ikuti aku, Shadow." Di tingkat bawah tanah ketiga, ada area kelas Emerald yang memiliki tingkat drop perlengkapan khusus assassin yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, Zhu Feng langsung menyela dengan nada mengejek. "Ah, lupakan saja, kadal raksasa dengan tulang-tulang di lantai basement keempat adalah pilihan terbaik untuk kita." Omong kosong, kadal mayat di tingkat bawah tanah keempat itu justru yang paling merepotkan. Balas Lu Zhanfeng tidak mau kalah. Zhu Feng langsung berkacak pinggang. Apakah kau berani mempertanyakan kemampuan analisis seorang Shadow? Aku ini sedang berusaha meningkatkan efisiensi waktu kita. Berhenti membuat masalah. Sudah, berhenti berdebat, mari kita berjuang turun bersama-sama, level demi level. Siapapun di antara kalian yang menemukan bos terlebih dahulu, dia yang akan memimpin jalan, lerai Shadow dengan tegas. Setelah mereka bertiga melangkah masuk dan menjelajahi kegelapan penjara bawah tanah Yuling, Zhu Feng mendadak menghentikan langkahnya sambil menunjuk ke arah depan. "Bos Shadow, lihat! Bos monster penyihir pemakan jiwa yang pernah kita temukan di Gunung Shudao ada di depan sana." Lu Zhanfeng yang berjalan di sampingnya langsung mendengus kesal. "Omong kosong, kita berdua yang menemukannya bersama-sama. Bahkan kita hampir menghabisi seluruh kelompoknya waktu itu." Sambil bersiap, Lu Zhanfeng buru-buru memperingatkan, Master Shadow mekanik dari bos monster yang satu ini agak rumit. Dia memiliki 4 fase perubahan. Pertama, dia dibekali dengan perisai api jiwa untuk memblokir seluruh kerusakan yang masuk. Lalu, pada fase pertama ini juga, dia akan melepaskan hantu terkutuk yang memberikan kerusakan area of effect parah ke area sekitarnya. Lalu, belum sempat Lu Zhanfeng menyelesaikan kalimat penjelasannya yang panjang lebar, sosok monster yang dibicarakan akhirnya menampakkan diri dari balik kegelapan. Nama monster penyihir pemakan jiwa Ayla, peringkat Zamrud Emerald Tier, level 20. Selanjutnya, ia akan segera memasuki tahap kedua, yaitu, namun belum sempat kata-kata itu keluar utuh dari mulut Zhu Feng, Shadow sudah bergerak secepat kilat. Tanpa babi bu, ia langsung melesat ke depan dan mengaktifkan skill andalannya. Slash! Blam! Satu cahaya tebasan hitam pekat membelah ruangan, dan seketika itu juga notifikasi sistem langsung berbunyi dengan nyaring. Shadow pun langsung dibanjiri oleh bonus poin pengalaman, poin evolusi masa hidup, serta rentetan item langka dan buku skill baru. "Astaga, sialan, kau baru saja menghancurkannya sepenuhnya, bos. Terakhir kali Lu Zhanfeng dan aku harus bertarung mati-matian melawan Dewa Janin ini selama setengah jam penuh, dan kami bahkan tidak bisa menembus perisai api jiwanya." Lu Zhanfeng langsung melirik sinis ke arah Zhu Feng. "Halah, seandainya kau tidak bersembunyi di balik punggungku dan sibuk melancarkan serangan licikmu yang gagal terakhir kali, kita tidak perlu bertarung sekeras itu." Aku kan hanya mengawasi anak pencuri itu agar tidak kabur," bela Zhu Feng dengan wajah memerah. Di saat kedua rekannya sibuk saling menyalahkan, Shadow dengan santai memunguti barang-barang yang berserakan di atas tanah. "Aku sudah mengambil buku skill khusus assassin dan atribut umur panjang. Sisa perlengkapan dan item lainnya bisa kalian bagi rata di antara kalian berdua." Mendengar hal itu, mata kedua rekannya langsung berbinar gembira. Ya, siap bos," ucap Lu Zhanfeng dan Zhu Feng dengan kompak sambil berebutan memungut sisa item drop yang melimpah. Setelah membersihkan lantai pertama, Shadow bergerak dengan kecepatan penuh menuju titik koordinat berikutnya. Di sana mereka dihadang oleh bos raksasa, gajah perang kerangka Taurus monster peringkat platinum level 20. Namun,
Nasib gajah malang ini sama mengenaskannya. Dalam sekejap mata, monster raksasa tersebut langsung tumbang terkena serangan instan Shadow Slash milik Shadow. Sambil terus berlari di belakang Shadow, Lu Jianfeng dan Zhu Feng hanya bisa melongo sambil terus memunguti item drop sisa yang tercecer di sepanjang jalan. Shadow benar-benar melakukan speedrun tanpa henti. Satu persatu bos monster legendaris di dalam dungeon tersebut disapu bersih tanpa sisa oleh Shadow, mengalahkan bos monster Shadow Knight, Karen, menumbangkan bos monster Molten Giant Baal, menghancurkan bos monster Death Rattle Priest Sauron, mengeksekusi bos monster Gatekeeper Nightfall, membantai bos monster Walter Falcon Davi Beracun, serta melibas bos monster Huangs, Iblis Wu Binbin, hingga Rural Dr. Ghost Xiao Dagen. Hingga akhirnya mereka tiba di hadapan pemimpin lantai 4. Pertarungan singkat kembali meledak dan layar sistem Shadow langsung dipenuhi oleh teks. Shadow menghentikan langkahnya dan tersenyum puas melihat statistiknya yang melonjak drastis. Bagus, aku sekarang sudah berhasil menyentuh level 30. Aku hanya butuh sekitar 400.000 poin pengalaman lagi untuk bisa meningkatkan karier atau kelas pekerjaanku ke level yang keempat. Mengalahkan 3 bos monster lagi sepertinya sudah sangat cukup, pikirnya dalam hati. Shadow mendengus pelan sambil melihat ke sekeliling ruangan yang kini sudah sepi. Hah? Ini yang terakhir? Apakah sudah tidak ada bos monster lain lagi di sekitar sini? Tanya Shadow heran. Lu Jianfeng yang baru saja menyusul dengan napas terengah-engah langsung berteriak frustrasi. Aduh bro, kami berdua ini sudah bersusah payah mencari keberadaan bos-bos ini selama berhari-hari di luar sana. Dan kau menghabisi mereka semua sendirian? Hanya dalam waktu 1 jam saja, Feng menambahkan sambil memeriksa peta digital. Benar bos, saat ini kamu sudah resmi mengalahkan seluruh bos monster yang ada di 4 lantai pertama ruang bawah tanah roh ini. Sebenarnya seharusnya masih ada 1 bos raksasa lagi yang bersemayam di lantai 5. Tetapi sebelumnya kami tidak bisa membuka pintu menuju lantai 5 tersebut, apapun metode yang kami lakukan. Shadow menoleh tertarik. Apa? Pintunya tidak mau terbuka? Mari kita pergi ke sana dan periksa bersama-sama apa yang salah dengan mekaniknya. Oke, lewat sini bos. Seru Zhu Feng memimpin jalan menuju bagian terdalam dungeon. Beberapa saat kemudian mereka tiba di hadapan sebuah gerbang batu raksasa yang sangat megah, namun ada sesuatu yang aneh. Sebuah aura kegelapan yang sangat pekat tampak memancar deras dari celah pintu yang terbuka lebar. Lu Jianfeng langsung tersentak kaget dengan mata terbelalak. Hah? Gerbangnya terbuka. Padahal terakhir kali kami datang ke sini bersama kelompok besar, kami sudah mencoba segala cara tapi pintu ini tetap terkunci rapat. Shadow berjalan mendekat dan menyentuh relief gerbang tersebut. Sepertinya tebakanku benar. Jalan menuju lantai 5 ini dirancang dengan sistem pengunci khusus. Pintunya hanya akan terbuka secara otomatis setelah seluruh bos monster di ruang bawah tanah roh pengembara ini dikalahkan tanpa sisa. Jadi begitu mekaniknya. Pantas saja dulu kami gagal. Seru Lu Jianfeng paham. Aura ini kuat sekali. Pasti ada bos yang teramat kuat dan mengerikan di dalam sana. Shadow hanya menatap datar ke arah kegelapan di dalam gerbang dan berkata pendek. Kalau begitu, mari kita masuk. Melihat Shadow ingin langsung melangkah masuk begitu saja, Zhu Feng mendadak panik dan menahan pundaknya. Hei bos, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Shadow menoleh dengan satu alis terangkat. Tanda tanya Zhu Feng menggaruk tengkuknya sambil tersenyum kagum. Sejujurnya, sebelum ini aku tidak pernah percaya kalau reputasi seorang Shadow itu seaneh dan sehebat yang dirumorkan orang-orang di luar sana. Sebelum bertemu langsung denganmu hari ini, aku selalu mencemooh julukan-julukan berlebihan yang diberikan netizen kepadamu, seperti pembawa pesan keadilan, berwajah hitam, adipati berwajah dingin, pria paling tampan di dunia, model pria berambut putih, raja yang tak terlihat, hingga satu-satunya yang maha agung di atas dan di bawah. Shadow yang mendengarnya langsung mengernyitkan dahi dengan ekspresi datar. Apakah aku benar-benar punya nama panggilan sekonyol itu di luar sana? Zhu Feng langsung mengibaskan tangannya dengan serius. Namun setelah melihat aksi gilamu hari ini, aku benar-benar percaya dan tunduk. Hanya dalam waktu 1 jam saja, Anda telah memberikan peningkatan level dan item kepada saya serta guild saya jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kami dapatkan dari hasil farming keras selama sebulan penuh. Karena Shadow sudah begitu murah hati kepada kami, aku sebagai perwakilan orang-orang Sichuan tidak boleh mengecewakanmu. Dengan penuh kebanggaan, Zhu Feng merogoh kantong penyimpanan dimensinya dan mengeluarkan sebuah pot besar yang mengepulkan aroma super harum. Nama item barang langka, F-Buff. Mengonsumsi hidangan ini akan meningkatkan seluruh atribut karakter sebesar 10%. Efek buff akan langsung lenyap jika player mati.
Ini adalah item kuliner kelas atas yang hanya dikeluarkan dan digunakan oleh guild kami saat menghadapi pertarungan bos terakhir yang sangat kritis. Ini sangat lezat. Selamat makan, bos. Seru Du Feng bersemangat. Shadow mengambil sumpitnya dan mencicipi kuah hidangan tersebut. Matanya langsung berbinar-binar gembira. Wah, gila, ini enak sekali. Bahan-bahan segar yang dimasak cepat dalam kaldu mentega kaya bumbu cabai ini, lalu diberi siraman minyak wijen dan irisan daun bawang segar. Satu gigitan saja langsung membuat mulut penuh dengan kelezatan gurih yang meledak-ledak. Melihat Zhu Feng berhasil mengambil hati Shadow dengan makanan, Lu Jianfeng di sampingnya langsung merasa tersaing dan kesal dalam hati. Sialan, kura-kura tua itu benar-benar licik. Dia bahkan menyimpan trik jitu seperti ini untuk menjilat bos Shadow. Aku juga tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan guildnya. Lu Jianfeng buru-buru membuka inventorinya sendiri dan mengeluarkan wadah makanan lain yang tidak kalah harum. Tuanku Shadow, silakan nikmati juga hidangan lezat andalan dari Guild Pavilion Pengejar Angin kami. Nama item, hidangan tradisional. Efek buff. Setelah dikonsumsi, akan meningkatkan seluruh resistensi terhadap status abnormal sebesar 50%. Efek lenyap jika mati. Meskipun nama hidangannya disebut ayam, sebenarnya di dalam mangkuk ini mengandung berbagai macam kelezatan protein pilihan dari darat dan laut. Promosi Lu Jianfeng bangga. Shadow beralih mencicipi tusukan daging ayam bobo tersebut dan sensasi rasa baru langsung meledak di lidahnya. Oh, sensasi pedasnya pas bikin lidah kebas namun tetap segar dan sangat harum. Rasa setelahnya benar-benar tak terlupakan. Ada brokoli, rumput laut, daging kaleng, telur puyuh, daging sapi, ikan. Bahkan aku juga memakan udang yang sangat manis. Seru Shadow lahap. Melihat respons positif dari Shadow, Lu Jianfeng langsung tertawa mengejek ke arah Zhu Feng. Hahaha, lihat itu. Bos Shadow jelas-jelas jauh lebih menyukai ayam bobo milikku. Omong kosong. Bos jelas-jelas lebih menikmati sensasi kuah gurih dari hotpot yang dibagi dua milikku tadi. Shadow yang mulutnya masih penuh dengan makanan hanya bisa menatap kedua rekannya dengan tatapan bingung. Ia mengangkat satu tusuk daging dan bertanya santai, apakah kalian berdua tidak mau ikut makan juga? Namun, pertanyaannya diabaikan karena Lu Jianfeng dan Zhu Feng justru terus-menerus berdebat hebat, saling berteriak membela makanan dari guild masing-masing mengenai hidangan mana yang paling enak dan paling berguna untuk sang assassin legendaris kita. Singkat cerita, setelah Shadow selesai menikmati hidangan kuliner legendaris tadi, sebuah notifikasi sistem virtual mendadak muncul di hadapannya. Efek dari kedua makanan tersebut langsung aktif secara bersamaan, memberikan peningkatan yang luar biasa bagi statistiknya. Seluruh atribut Shadow kini meningkat pesat sebesar 10%. Dan tidak hanya itu, seluruh resistensi terhadap status abnormal miliknya juga melonjak tajam sebanyak 500 poin. Ini peningkatan yang sangat bagus, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ajak Shadow bersiap melangkah. Namun di belakangnya, Lu Jianfeng dan Zhu Feng tampaknya masih belum bisa beralih dari persaingan mereka. Sambil berjalan, kedua orang itu tetap saja sibuk berdebat kusir, saling melempar argumen tentang makanan milik siapa yang sebenarnya paling disukai oleh Shadow. Tak lama kemudian, langkah mereka bertiga terhenti ketika tiba di sebuah ruangan aula yang sangat luas. Di tengah ruangan yang remang-remang itu berdiri sebuah patung batu raksasa yang menjulang tinggi. Atmosfer di sekitar mereka mendadak berubah menjadi sangat berat ketika sepasang mata dari patung wanita tersebut tiba-tiba menyala terang dengan pancaran energi yang mengerikan. Melihat pemandangan mistis itu, Lu Jianfeng dan Zhu Feng seketika mengeluarkan keringat dingin. Tubuh mereka menegang seketika. Patung batu apakah itu? Mungkinkah makhluk itu adalah bos monsternya? Kelihatannya benar-benar menakutkan. Bisik mereka berdua dengan suara gemetar. Kretak, kretak. Asumsi mereka terbukti benar. Permukaan patung batu tersebut mulai retak hebat di bagian wajahnya. Sedetik kemudian, bebatuan patung itu runtuh dan berjatuhan menghantam lantai dengan suara dentuman yang sangat keras. Dari balik reruntuhan batu kuno tersebut, sesosok makhluk mengerikan perlahan menampakkan wujud aslinya. Bos monster Glenina level 20, peringkat berlian garis miring Diamond Tier. Julukan, sang patriot setia yang mencintai sang dewi. Melihat tulisan peringkat yang melayang di atas kepala monster tersebut, Lu Jianfeng dan Zhu Feng langsung terkesiap panik. Bos level berlian, teriak mereka tidak percaya. Shadow yang sudah dalam posisi siap bertarung langsung memperingatkan kedua rekannya dengan nada serius, hati-hati kalian berdua, semua bos yang berada di level berlian pasti memiliki mekanisme khusus yang sangat berbahaya. Apa? Mekanisme khusus? Tanya mereka berdua dengan wajah memucat. Tanpa menunggu musuhnya bergerak terlebih dahulu, Shadow langsung melesat maju menerobos jarak. Ia memanggil 3 bayangan klon miliknya sekaligus dan melancarkan serangan beruntun dengan skill instant Shadow Slash.
Kilatan tebasan hitam menghantam tubuh monster itu secara bertubi-tubi. Namun, Lu Zhanfeng yang mengawasi bar HP milik bos langsung terkejut. Kenapa angka kerusakan dari serangan pemain pro seperti Shadow bisa berkurang drastis begitu? Zhu Feng yang menyadari sesuatu langsung menyela dengan gusar. Dasar beruang tak berotak, kau tidak lihat? Bahkan bos level Diamond ini punya pasif pengurangan kerusakan atau damage reduction hingga 90%. Merasa serangan sang assassin tidak berarti apa-apa, bos monster Glenina langsung tertawa keras dengan suara yang menggelegar. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mulai merapal sebuah mantra sihir hitam kuno. Seketika itu juga sebuah gelombang energi pesona yang sangat pekat meluas dengan cepat ke segala arah. Serangan sihir pengendali pikiran itu melebar dengan masif hingga langsung mengenai tubuh Lu Zhanfeng dan Zhu Feng yang terlambat menghindar. Beruntung bagi Shadow, dengan refleks kilatnya, ia berhasil mengaktifkan skill perisai ketahanan sihir tepat pada waktunya, membuat gelombang energi tersebut mengalir melewatinya tanpa efek. Shadow menganalisis serangan tersebut dengan cepat dalam hatinya. Atribut pesona, gawat, jika ada player yang berhasil terkena pesona dari mantra ini sepenuhnya, maka player tersebut akan langsung berubah menjadi pelayan setia sang bos. Kondisi di barisan belakang langsung menjadi kacau. Status terpesona milik Zhu Feng ternyata sudah terisi penuh hingga mencapai batas maksimal, sementara Lu Zhanfeng masih sedikit bertahan di angka 70% berkat sisa buff makanan miliknya. Akibatnya, Zhu Feng yang sudah kehilangan kesadaran total kini menjadi tidak terkendali. Dengan mata yang kosong dan air liur yang menetes, ia berteriak histeris ke arah bos monster, Ibu! Melihat tingkah memalukan sahabatnya, Lu Zhanfeng berteriak frustrasi sambil menahan kepalanya yang pusing. Dasar bodoh, makanya, kalau saja tadi kau mau memakan ayam rebus milikku, kau pasti akan punya resistensi yang cukup untuk menahan serangan sihir ini. Apalagi ini, ada hitungan mundur yang muncul, seru Lu Zhanfeng panik. Shadow yang mengetahui mekanik kejam ini, langsung menjelaskan situasi terburuknya. Ketika hitungan mundur itu berakhir, dia akan menjadi budak dari Dewi Cinta yang ekstrim selamanya, bahkan efek perbudakan ini akan terbawa sampai ke kehidupan nyata mereka. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya kalau begitu? Haruskah kita membunuhnya saja sekarang sebelum dia berubah? Tanya Lu Zhanfeng panik dengan ekspresi bingung. Tidak, jangan bunuh dia. Efek perbudakan permanen itu hanya bisa dihilangkan dengan satu cara, yaitu kita harus berhasil membunuh Glenina sebelum waktu hitungan mundur di atas kepalanya habis. Jawab Shadow tegas. Namun, Zhu Feng yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Glenina mendadak mengacungkan senjatanya. Ia mengaktifkan skill pengendali pedangnya dan melompat tinggi, mengarahkan serangannya langsung ke arah Shadow sambil berteriak histeris, "Bunuh! Bunuh!" Lu Zhanfeng yang melihat hal itu langsung berteriak memperingatkan, "Awas bos Shadow, bajingan itu benar-benar sudah gila dan kehilangan akalnya." Dengan cepat, Lu Zhanfeng berlari menyergap dari samping dan melayangkan sebuah tendangan keras tepat ke arah perut Zhu Feng hingga tubuh itu terpental menghantam dinding. Lu Zhanfeng langsung mengunci pergerakan tubuh Zhu Feng yang meronta-ronta di lantai. "Master Shadow, kau fokus saja urus bosnya secepat mungkin. Aku yang akan mengurus dan menahan bajingan gila ini di sini." Tanpa membuang waktu yang terus berjalan mundur, Shadow melangkah maju sendirian untuk berhadapan langsung dengan sang patriot setia, Glenina. Merasakan ancaman dari sang assassin, bos monster itu meletakkan telapak tangan raksasanya ke atas permukaan tanah rawa. Seketika itu juga sebuah lingkaran sihir berskala besar bersinar terang di bawah kaki mereka. Dari dalam lingkaran sihir hitam tersebut, muncul beberapa sosok pria dengan tanda kutukan merah yang menyala di dahi mereka. Mereka semua berjalan terhuyung-huyung dengan pandangan kosong, bertindak sebagai pengikut setia sang bos. Shadow menghentikan langkahnya sejenak, matanya menyipit tajam. Apakah mereka ini manusia? Akankah semua orang yang berhasil disihir dan terpesona oleh bos ini pada akhirnya akan berubah wujud menjadi monster mengerikan seperti ini? Namun, saat memperhatikan detail pakaian dari para pengikut tersebut, Shadow mendadak menyadari sesuatu yang janggal. Tidak, tunggu dulu, batinnya heran. Seharusnya akulah orang pertama yang berhasil memicu dan tiba di lantai dungeon ini setelah semua bos dikalahkan. Lalu, mengapa bos berlian ini sudah memiliki begitu banyak pelayan dari ras manusia di dalam sini? Belum sempat Shadow memecahkan misteri tersebut, para pelayan terkutuk itu sudah menggeram buas dan maju menyerang Shadow secara bersamaan dari segala arah. Melihat situasi yang tidak beres ini, Shadow mempererat genggaman pada belatinya. Semua ini pasti ada alasan tersembunyi yang tidak diketahui di balik sejarah dungeon ini. Dengan tatapan mata yang mendadak menyala merah di balik kabut, Shadow langsung memicu salah satu skill area andalannya. Skill Shadow,
Dark Knight Ring Blade. Shriek! Sebuah lingkaran bilah energi hitam melesat, berputar horizontal membelah ruangan, dan dalam satu gerakan instan, seluruh antek-antek manusia terkutuk itu langsung hancur berkeping-keping menjadi debu. Melihat gelombang pertamanya habis dengan mudah, bos monster Glenina hanya tertawa meremehkan. Ia kembali mengaktifkan sihir pemanggilannya, dan dalam sekejap, puluhan pelayan manusia baru kembali bangkit bermunculan di depannya. Masih ada lagi, bukankah mereka semua harusnya bisa mati? Gumam Shadow sedikit terkejut. Namun saat ia melirik ke arah tangan sang bos, mata tajamnya menangkap sebuah buku sihir kuno yang terus memancarkan aura mantra. Jadi begitu mekaniknya, berkat buku terkutuk yang dipegangnya, itulah dia mampu memanggil sejumlah pelayan dalam jumlah yang tanpa batas. Sebuah senyuman dingin justru terukir di wajah Shadow. Ia melirik ke arah status barnya. Sempurna. Gelombang minion yang terakhir tadi ternyata sudah berhasil mengisi penuh pengukur jurus pamungkas atau Ultimate Gauge milikku hingga maksimal. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melepaskan jurus pamungkas sekali, dan gelombang minion baru ini akan langsung mengisinya sampai penuh kembali. Shadow langsung menghentakkan kakinya ke bumi dan mengaktifkan skill pamungkasnya, Nightmare yang tak berujung. Seketika itu juga, area dalam radius 40 meter berubah menjadi zona mimpi buruk yang kelam. Setiap detik, skill ini menambahkan 1 poin ke Nightmare Gauge untuk semua musuh yang berada di dalam jangkauannya, sekaligus meningkatkan kerusakan atau damage yang ditimbulkan pada target yang berada dalam kondisi mimpi buruk sebesar 80%. Dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang, Shadow melesat, maju melompati kerumunan minion menggunakan kombinasi skill instan Shadow Slash. Namun, tebasan mautnya kali ini sama sekali bukan mengincar tubuh besar Glenina, melainkan tertuju lurus pada satu titik, buku skill kuno yang berada di genggaman tangan sang bos, Monster Crash. Tebasan hitam Shadow menghantam benda tersebut dengan akurasi 100%. Dalam satu ketukan, buku sihir milik bos monster itu langsung hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu di udara. Kehilangan sumber kekuatannya, bos monster Glenina langsung berteriak histeris dan mengamuk hebat, memancarkan aura merah yang jauh lebih pekat dan mengerikan dari sebelumnya karena marah besar. Shadow mendarat dengan mulus di tanah, menatap dingin ke arah monster yang sedang histeris tersebut. Buku pemanggilnya sudah hancur. Dengan ini, dia akan segera memasuki fase kedua pertempuran. Luar biasa! Kecerdikan Shadow berhasil menggagalkan mekanik panggilan tanpa batas milik bos peringkat berlian, Glenina. Namun dengan hancurnya buku sihir tersebut, Glenina kini mengamuk dan memasuki fase kedua yang dipastikan jauh lebih mematikan. Lalu, mampukah Shadow menghabisi nyawa sang bos sebelum waktu hitungan mundur di atas kepala Zhu Feng habis? Dan misteri apa sebenarnya yang disembunyikan oleh dungeon penjora bawah tanah Yuling ini? Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.